Ketemu lagi di Double Check. Ini adalah program yang mengundang tamu-tamu istimewa, tamu-tamu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Inilah saatnya saya mengklarifikasi berbagai isu miring berkaitan dengan tokoh yang satu ini. Siapa dia? Anies Baswedan. Mas Anies, terima kasih. Bang Andi. Semoga sehat terima selalu. kasih kesempatannya diundang. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Potensi terjadinya kecurangan akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Mas Anies, kalau kita lihat di masyarakat yang jadi perbincangan ketika menyebut nama Anies Baswedan adalah pernyataan Anda bahwa ada indikasi Anda atau ada upaya untuk menjegal Anda. Banyak orang bilang ini playing victim aja. Anda ingin menarik empati orang, simpati orang dengan mengatakan bahwa Anda dizolimi. Anda bisa buktikan bahwa Anda hendak dijegal untuk ikut dalam kontestasi Pilpres. Sebenarnya saya menerima pertanyaan, kemudian pertanyaan utama ya, pernyataan. Apakah ketika ada sikap tidak netral, sikap cawe-cawe, itu nanti akan berdampak kepada Anda, kepada saya. Gitu. Dan disitulah kemudian saya sampaikan bahwa saya berharap itu tidak benar. Dan saya berharap semuanya berjalan dengan seperti seharusnya, di mana seluruh unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan, mulai dari masa prakampanye sampai nanti tuntas, itu mengambil sikap berdiri setara di antara semua kontestan. Jadi tadi Anda menyebut bahwa kalau bisa jangan ada cawe-cawe, dan cawe-cawe itu dimaksud untuk tidak bersikap netral. Kalau orang bicara cawe-cawe kan berarti Presiden Pak Jokowi. Karena secara terbuka Pak Jokowi menyatakan dia akan cawe-cawe, tapi dalam sudut pandang positif. Dia ingin agar apa yang sudah dibangun saat ini bisa dilanjutkan. Selama pelaksanaan dari proses pemilu dan sesuai dengan ketentuan, itu adalah tugas dari seluruh unsur pemerintah. Dari mulai Presiden, Menteri Dalam Negeri, pimpinan KPU, KPUD, Panwas, dan lain-lain. Itu sesungguhnya bukan cawe-cawe, itu adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi itu adalah memang kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan perintah sumpah konstitusi, sumpah ketika kita semua dilantik, ya saya pernah dilantik juga, itu adalah menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan salah satu kalimatnya adalah menjaga prinsip keadilan. Pendukung Anda mengatakan Presiden sudah tidak netral, sudah berpihak. Kalau Anda sendiri? Saya berharap tidak begitu. Saya berharap Presiden akan mengambil sikap untuk setara di dalam pelaksanaan pemilu. Secara pribadi mungkin punya preferensi, itu adalah hak politik setiap pribadi. Dalam menjalankan tugas, maka semua ketentuan hukum, semua yang terkait dengan pelaksanaan, itu dilaksanakan dengan setara.
Salah satu yang disebut sebagai indikasi upaya untuk menjegal Anda menurut para pendukung Anda ini ya, adalah kasus Formula E yang sedang diproses di KPK. Opini itu bisa banyak ya, Bang Andi. Artinya sebuah peristiwa itu bisa dimaknai atau bisa ditafsirkan berbeda-beda. Sebuah peristiwa yang sama, tafsirnya bisa beda-beda. Jadi ketika KPK melakukan proses penyelidikan atas kegiatan Formula E, maka interpretasi itu ya tiap pihak, tiap orang punya hak untuk menginterpretasikannya. Dan kita lihat saja dalam perjalanan ini sudah hampir 1,5 tahun ya dari proses pembahasan di KPK. Kita menyaksikan bahwa apa yang ditemukan oleh BPK dulu di dalam audit-auditnya itulah yang menjadi rujukan bagi saya untuk menilai bagaimana kegiatan Formula E. Keyakinan orang-orang yang berseberangan dengan Anda atau yang mengkritisi Anda bahwa memang ada korupsi di Formula E ini. Ketika ada sebuah kegiatan yang menggunakan keuangan negara, maka kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus kemudian dilakukan audit oleh auditor negara. Auditor negara ini yang kemudian nanti akan memeriksa apakah semua kegiatan di sini itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, termasuk di dalamnya bila ada praktek penyimpangan atau tidak. Siapa auditornya? BPK. Kegiatan Formula E itu pembayaran dilakukan 2 kali, Bang. Ini berbeda dengan misalnya kalau kita bangun gedung, ada transaksi ribuan kali. Kalau kegiatan Formula itu hanya 2 kali transaksi di tahun 2019. Sudah diaudit kapan? Tahun 2020 sudah diaudit oleh BPK. 2021 diaudit lagi oleh BPK. 2022 diaudit lagi oleh BPK. Saya rasa nggak banyak tuh, Bang, kegiatan yang sampai diaudit sampai 3 kali direview. Dan dari 3 kali review, 2 kali pembayaran itu tidak ditemukan ada masalah. Jadi dari situ kemudian kita boleh menyimpulkan. Tapi kalau sekedar mengatakan, Bang Andi, belum tentu yang dikatakan itu faktual. Problem yang sering kita alami adalah dikatakan terus-menerus, Bang Andi. Dasinya Bang Andi ini warnanya ungu, Bang. Tapi ada 1.000 orang dengan mikrofon besar bilang warnanya hijau. Terus-menerus dikatakan hijau. Terus Bang Andi panggil ahli warna nih. Tolong ahli warna audit nih dasi saya. Dasi saya warnanya apa? Kita mau percaya yang mana? Yang orang yang ahli warna memberikan audit warnanya ungu, atau 1.000 orang yang punya mikrofon mengatakan warnanya hijau. Itu yang sering kita hadapi. Pak Mahfud, Menko Polhukam, pernah mengatakan dia didatangi oleh pimpinan KPK, dan pimpinan KPK itu mengadu bahwa dia atau lembaganya dalam kesulitan karena setiap kali hendak memanggil Anda untuk diperiksa, kemudian isunya jadi meledak-meletup di masyarakat, kemudian dianggap ini politisasi, sehingga mereka harus mundur. Mereka tidak berani memeriksa Anda karena Anda sudah tanda kutip masuk di dalam ring untuk kontestasi. Jadi ada ketakutan KPK untuk memeriksa Anda, menurut Menko Polhukam. Saya rasa KPK bekerja dengan profesional. KPK bisa memanggil siapa saja di negeri ini. Dan kita sudah saksikan itu. Selama hampir 20 tahun usia KPK, itu siapa saja bisa dipanggil. Jadi saya tidak bisa memvalidasi atau menolak statement itu. Saya sendiri tidak pernah mendengar secara langsung kutipan-kutipan itu. Tapi kita semua mempercayai bahwa KPK bekerja menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang benar, mengikuti aturan hukum yang benar. Artinya bila memiliki dasar untuk melakukan pemanggilan, ya lakukan pemanggilan. Bila tidak ada dasar untuk melakukan pemanggilan, ya tidak bisa melakukan pemanggilan. Jangan sampai tidak ada dasar melakukan pemanggilan, tidak melakukan pemanggilan, lalu ada dongeng yang lain gitu.
Wong ini adalah institusi penegak hukum ya. Anda berapa kali diperiksa KPK? Saya diundang 1 kali. Cuma itu ya. Bagi mereka yang tetap melihat Anda dari perspektif negatif, yang berseberangan, dan mereka yang mengkritisi Anda, lagi-lagi punya teorinya. Mereka mengatakan bahwa kasus Anda, Formula E, di KPK ini mandek, karena di situ masih ada loyalis Novel Baswedan, penyidik KPK yang notabene adalah kerabat Anda. Jadi kelompok loyalis inilah yang menghambat pemeriksaan Anda. Gini, Bang, kalau terkait dengan perlindungan, saya percaya perlindungan terkuat itu bukan dari partai, bukan dari kerabat, bukan dari penguasa, tapi dari ketaatan kepada aturan hukum, ketaatan pada regulasi. Saya pernah ditanya, Bang, Mas, Anda ini pegangannya apa? Saya bilang 2 hal nih. Saya menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyandar kepada aturan. Udah itu aja. Karena itulah yang melindungi kita. Bukan yang lain. Jadi, kalau kita berada di pemerintahan, maka perlindungan terkuat adalah ketaatan kepada prosedur. Itulah yang membuat kita bisa terselamatkan dari urusan apapun.